Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Baik, Bapak akan mulai absen dulu ya untuk hari ini. Budi, Hadir. Udin, Hadir. Soleh, Hadir. itu semua ya. Berarti Rahmat yang nggak hadir ya? Ya apa ya? Apa? Baik, kemarin kita belajar tentang teks eksposisi ya, Iya. yang sudah kalian pelajari. Kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Kalian pasti pernah sekiranya membaca tentang cara membuat mie gitu ya, ataupun misalkan cara menerbangkan layang-layang, pasti kan pernah belajar. Tapi kan tidak pernah yang namanya membaca secara yang ada di buku kan tidak ada misalnya. Cara menerbangkan layang-layang, cara bermain kelereng, misalkan cara kalian bermain sepak bola, menjadi pemain sepak bola kan tidak ada keterangannya. Biasanya kan kalian secara spontan bermain di lapangan seperti itu ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Yang pertama, apa sih teks prosedur tersebut? Teks prosedur itu biasanya terdapat di belakang bungkus mie. Misalkan cara membuat mie, kita harus memasak air, lalu memasukkan mie, lalu kalau mie sudah matang kita angkat, dipindah ke piring. Lalu seperti pada gambar ini ya, pertama-tama kita masak mie dahulu, airnya sudah disiapkan, mie-nya dimasukkan, lalu bagian proses kedua mie-nya ditiriskan, diangkat, airnya dikurangi sampai benar-benar kering ya. Lalu proses yang ketiga terdapat penyampuran bumbu, dan yang keempat yang terakhir mie-nya kita taruh ke piring dan menyiapkan 2 alat sendok makan, yaitu garpu dan juga sendok, seperti itu. Nah, dalam teks prosedur sendiri ini memiliki arti, yaitu teks yang memuat langkah-langkah ataupun tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan ya. Misalkan kita mau mencuci, seperti itu. Bagaimana sih cara mencuci baju? Nah, itu ada tahap-tahapannya dan ada prosesnya seperti itu supaya kita bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, untuk ciri-ciri teks prosedur sendiri itu berisi langkah-langkah kegiatan. Nah, seperti yang Bapak tadi katakan itu seperti kita membuat mie. Langkah pertamanya menyiapkan air, mendidihkan air, seperti itu. Lalu menggunakan kalimat saran dan larangan. Misalkan, kalau kita membuat mie tadi itu ada gambar pertama ini, kita nggak boleh masukkan air sampai penuh, seperti itu. Larangannya, sarannya airnya harus setengah terhadap panci dan harus matang. Lalu poin ketiga disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Jadi setiap teks prosedur pembuatan sesuatu ataupun sebuah langkah-langkah yang ditujukan untuk melakukan kegiatan itu pasti akan dijelaskan secara detail dan terperinci. Lalu informasi yang bersifat objektif. Objektif di sini maksudnya adalah yang sesuai dengan apa yang ingin dilakukan ataupun dikerjakan dalam teks prosedur tersebut. Misalkan membuat mie, objektifnya mie, tidak ada objektif yang lain. Terdapat bilangan urutan atau angka-angka seperti gambar ini, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Nah, ini tuh maksudnya adalah tahapan untuk melakukan langkah-langkah dalam teks prosedur. Nah, terdapat Bapak memiliki 3 buah teks prosedur di sini, yaitu pembuatan mie, wedang jahe serai, dan juga tari saman. Kira-kira apa kesamaan dari 3 teks tersebut? Kesamaannya sama-sama teks prosedur, namun yang satunya adalah gambar, yang satunya adalah teks, yang satunya berupa perbandingan yang dipecah antara gerakan kepala dan gerakan tangan pada tari saman, seperti itu kira-kira. Lalu apa sih tujuan dari teks prosedur belajarnya ini? Kita belajar teks prosedur supaya pembaca ataupun orang-orang yang ingin membaca teks prosedur itu mengerti bagaimana tata cara melakukan proses tahapan-tahapan supaya bisa mencapai tujuan tersebut. Itu tujuannya. Lalu teks prosedur ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Sederhana itu seperti contohnya pada mie di sini. Teks prosedur pada mie di depan. Ini maksudnya teks prosedur yang berjalan secara normal, tidak memiliki tahapan-tahapan tertentu yang harus dilakukan dan sesuai gitu. Dan sederhana. Kalau yang kompleks itu seperti tari saman ini.
memiliki dua gerakan, yaitu gerakan tangan dan gerakan kepala, yang mana memiliki bentuk tahapan-tahapan yang berbeda dan seperti sesuai sejalur gitu, berlanjutan, seperti pembuatan KTP, pembuatan surat-surat dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin struktur, kalian pasti belum mengerti jelas ya strukturnya itu seperti apa. Misalkan pada pembuatan ini kan hanya bentuk langkah-langkah, tahapan dan juga bahan. Nah, struktur sendiri itu ada pengantar ataupun pembuka. Pembukanya itu biasanya seperti tujuan pembuatan teks prosedur tersebut, lalu misalnya seperti alasan dibuat teks tersebut. Nah, seperti itu pada pengantar dan juga awalan. Biasanya tidak tersedia dalam teks prosedur, jarang sekali tersedia di dalamnya. Lalu yang kedua itu adalah material. Material itu seperti bahan-bahan, misalkan pada mie tersebut ada air, ada api, gas, mie, ada piring dan sebagainya, seperti itu. Itu bahan-bahan termasuk dalam material ya. Yang ketiga itu ada simpulan ataupun dalam bentuk sekiranya itu bentuk seperti langkah-langkah ataupun dalam berisi penggunaan dalam proses untuk melakukan teks prosedur tersebut untuk menjadi sekiranya bisa terwujud dan mudah dipahami, itu dalam simpulannya. Nah, untuk teks prosedur sendiri terbagi menjadi dua yang tadi ya, sederhana dan juga kompleks. Nah, kali ini Bapak ingin mengajukan kalian sebuah tugas kelompok ya. Tugas kelompoknya sendiri seperti ini. Terdapat teks mie instan, obat herbal, dan tari saman. Nah, obat herbal bisa kalian baca pada buku teks halaman 82. Nah, halaman pertama terdapat ciri tujuan prosedur. Nah, sudah Bapak jelaskan tadi ciri tujuan prosedur terdapat berisi langkah-langkah menggunakan kalimat saran, dijelaskan secara detail, informasi yang objektif, dan juga terdapat urutan-urutan pada langkah-langkah atau tahapan di dalamnya. Nah, kalian tentukan mie instan, obat herbal, dan tari saman ya, teks ciri prosedurnya. Lalu bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan ini menggunakan kata kerja. Jadi dalam teks prosedur ini terdapat kata kerja, misalkan seperti buatlah ataupun carilah, pakailah, seperti itu. Kata-kata yang bersihkan, uraikan, jadi kata-kata kerja yang berada di ungguan pada belakangnya. Lalu menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik. Teknis itu seperti kata-kata ilmiah, misalkan observasi, teliti, analisislah, seperti itu. Kata-kata teknis biasanya itu kata-kata ilmiah berhubungan dengan topik yang dibahas dalam objek teks prosedur tersebut. Lalu menggunakan kata penghubung temporal. Kata penghubung temporal ini kata konjungsi temporal, seperti kata kemudian. Misalkan ada kata teks prosedur pembuatan mie, setelah masak air kemudian tiriskan. Nah, seperti itu, tiriskan mie sampai benar-benar kering. Itu kemudian itu menggunakan kata penghubung temporal. Lalu setelah, selanjutnya. Nah, seperti itu contoh penghubung temporal ya. Lalu kalimat persuasif, bujukan. Bujukan itu seperti kalimat saran ya, supaya misalkan dalam membuat ban, kalian kan pasti memahami bagaimana cara membuat ban. Misalkan bujukannya ataupun saran itu jangan membuang sampah sembarangan, misalkan dalam teks prosedur kebersihan ataupun pembuangan sampah yang dipisah-pisah, seperti itu. Lalu gambar terperinci, gambaran jelas. Dalam teks prosedur itu kaidah kebahasaannya, misalkan dalam teks prosedur wedang jahe, misalkan jahe di sini itu digambarkan seperti misalkan jahenya itu jahe merah ataupun jahe yang dari Korea itu digambarkan secara jelas, misalkan bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa. Dalam teks prosedur dijelaskan supaya pembaca tidak tersesat, seperti itu, tidak salah dalam mengartikan. Lalu verbal material. Material ini seperti tindakan dari fisik sendiri, misalkan dalam pembuatan layangan gitu ya, misalkan bambu harus dipotong berapa sentimeter,
lalu diolah menjadi bentuk seperti apa, seperti itu. Dalam tindakan fisiknya, perilakunya itu bagaimana dalam teks prosedur. Nah, itu kalian tulis di sini ya, bahasa yang digunakan. Lalu jenis teks prosedur tadi itu bisa dijelaskan bahwa ada sederhana dan kompleks. Sederhana itu yang meliputi satu tahapan atau dua tahapan, sementara kompleks itu biasanya melebihi dari itu. Dan sekiranya itu kompleks itu tahapan-tahapan dan juga prosesnya itu tidak bersinambungan ataupun berkelanjutan gitu. Mungkin bisa kalian diskusikan dulu ya. Bapak tunggu waktunya 5 menit ya. 5 menit. Bercanda. Waktunya 20 menit, nanti dikumpulkan, nanti perwakilan maju membaca ya. Bapak tunggu. Oh, lu. Baik, waktunya sudah habis ya. Silakan untuk kelompok pertama maju mempresentasikan di depan. Silakan. Katen. Lama bareng guyu. Loh, gak apa-apa, wocon biasa. Siji tok apa-apa wis. Iki lho. Oh, iki engko sing iki. Teks instan iki diwaca nggih. Nah, Teks instan ciri tujuan prosedur berisi langkah-langkah kegiatan berisi informasi yang bersifat objektif. Bahasa yang digunakan menggunakan kata penghubung konjungsi. Jenis teks prosedur sederhana. silakan untuk kelompok kedua maju mempresentasikan. Teks obat herbal. Ciri tujuan produksi adalah berisi langkah-langkah kegiatan menggunakan kata hubung dijelaskan secara detail. Yang digunakan menggunakan kata kerja pindah. Jenis teks prosedur. Prosedur. Jenis teks prosedur kompleks. Silakan untuk kelompok ketiga. Ketik kata Ya dekat gak apa, mau dekat. Cari saman. Teks tari zaman. Ciri tujuan prosedur berisi langkah-langkah kegiatan dijelaskan secara detail dan jelas. Bahasa yang digunakan menggunakan verba dan tingkah laku. Jenis teks prosedur sederhana. Terima kasih untuk kelompok yang telah maju. Bapak koreksi di sini dalam teks mie instan, teks prosedur mie instan ini berupa gambar ya, dan tahapan-tahapan mungkin tidak ada teksnya dan mungkin bisa dipahami karena bentuknya gambar. Dan sekali lagi merupakan ciri-ciri yang dijelaskan secara detail yang bersifat informasi objektif seperti pada mie instan. Lalu wedang jahe tentang bahannya 15 cm jahe bersih, 5 buah serai, 500 ml air, 2,5 sendok gula pasir. Lalu cara pembuatannya, diparut jahe yang sudah bersih, geprek serai sampai mengeluarkan aroma wangi, rebus jahe dan serai dalam air yang sudah dicampurkan gula, lalu wedang jahe sudah siap untuk disajikan. Kata yang digunakan pada kata verba tadi adalah kemudian, lalu, setelah itu dalam bentuk konjungsi temporer dalam wedang jahe. Lalu gerakan tari saman pada gerakan tangan yaitu serkop, gerakan kedua tangan berhimpit dan searah. Cilok, gerakan ujung tari terunjuk seakan mengambil sebuah benda ringan seperti garam. Cepop, gerakan tangan yang dilakukan dalam berbagai posisi misalkan horizontal ataupun baling-baling. Lalu gerakan kepala, angguk, gerakan bebas kepala seperti mengangguk dalam tempo lambat seperti sampai cepat. Girek yaitu gerakan kepala seperti baling-baling yaitu dengan gerakan secara berputar. Nah, yang telah disampaikan tadi itu menurut Bapak ciri dalam penggunaan teks prosedur pada kelompok pertama itu bagus, kelompok kedua terdapat seperti ada penggunaan kalimat saran dan juga larangan tidak dimasukkan ke dalamnya. Bapak mohon lain kali dilihat lagi pada penggunaan kalimat saran dan larangan pada teks wedang jahe yang tadi.
Lalu untuk kelompok 3 pada kaidah kebahasaannya pada kalimat persuasif yaitu bujukan tidak dimasukkan ke dalamnya karena dalam teks mie instan sendiri terhadap halaman LKS keterangannya pada halaman 82 itu memuat kata persuasif bujukan, yaitu sarannya jangan menggunakan bumbu sambal terlalu banyak seperti itu ya. Baik, mungkin untuk hari ini kalian sudah belajar dengan baik tentang teks prosedur. Sekiranya mungkin ada yang tidak paham bisa Bapak ketahui, mungkin bisa kalian tanyakan. Gimana? Sudah paham semua ya. Nah, untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya Bapak akan membahas tentang bentuk lebih ke prakteknya ya, cara pengolahan dalam teks prosedur, bagaimana cara membuatnya, lalu bagaimana kalian bereksperimen begitu menemukan sekiranya bentuk teks prosedur apa yang ingin kalian buat, seperti kegiatan ataupun alat, bahan, penggunaan alat dan bahan, kegiatan sehari-hari seperti tutorial ataupun cara mencuci ataupun cara membuat mewarnai gambar seperti itu, ataupun bentuk keseharian ataupun hobi sehari-hari. Misalkan kalian hobi dalam sekiranya membuat sepeda, menghias sepeda seperti itu, tutorialnya caranya bagaimana, kalian tulis dalam bentuk teks prosedur untuk pertemuan selanjutnya. Jadi untuk tugas selanjutnya itu kalian buat itu, nanti kita bahas bersama-sama di sini secara kelompok gitu ya. Untuk pertemuan kali ini mungkin cukup bagi Bapak. Mungkin kalian bisa mempelajari lagi tentang teks prosedur pada buku paket halaman 82, itu membahas tentang teks prosedur dan sebagainya, dan cara prakteknya, cara membuatnya bagaimana. Dan untuk selanjutnya Bapak harap ciri-ciri dan juga kaidah kebahasaan kalian lebih pahami lagi ya, kalian ulas cara pembuatannya bagaimana dan cara menentukannya bagaimana. Nah, untuk sekiranya untuk tugas yang tadi itu dibuat PR. Untuk pertemuan hari ini Bapak tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya.